pasti ada beberapa anak-anak yang touch up. Oke. Sebutin dong. Aduh, aku sebutin kan nih. Kayak misalnya Ika. Ika Oke. maaf ya aku mention Oh, nih. iya. Dan mereka tuh selalu mendengarkan lagu-lagu. Nggak di bis, nggak di ruang ganti, mereka dengerin lagu dangdut biasanya. Mirip-mirip cowok berarti ya? Mirip-mirip Cowok cowok. kan dangdut juga tuh mulai Mirip-mirip seleranya. cowok. Oke, kembali bersama gue Dwi Putra dan saat ini gue bersama teman gue yang udah lama nih dari 2015-an saya. Betul. Sekarang udah jadi orang PSSI nih, orang tim nasional Indonesia. Langsung kita perkenalkan Christopher Ressel. Ya. Bener ya Christopher Ressel ya? Dwi, betul. Karena namanya gue sempat manggil Rahel, Russell. Yang bener Ressel ya? Yang benar Rachel. Rachel, sebenarnya. oke. Mungkin orang tua sih bilangnya Rachel ya, tapi kalau misalnya sehari-hari ya biasalah Rahel, Raquel, bahkan ada yang kayak gitu, tapi Rachel aja. Apa kabar Sal? Sehat. Oke. Gimana nih? Mungkin kalau di sini ngelihatnya kalau secara sepintas pakai baju biasa, tapi ternyata ada jersey Indonesia di sini ya. Oh Ada iya. Garudanya. Ini salah satu jersey atau outfit yang aku suka pakai karena outfit ini tuh kayak casual tapi menggambarkan timnasnya juga. Walaupun kita nggak pakai di timnas ya, tapi ini salah satu outfit yang oke lah untuk dipakai sehari-hari atau jalan-jalan pun oke. Jadi aku suka pakai yang ini. Media officer timnas Indonesia atau mungkin timnas putri Indonesia, gimana sih Sal? Mungkin banyak yang orang-orang pasti taunya adalah timnas bola itu adalah pelatih, pemain dan official. Namun ada nih zaman sekarang termasuk PSSI juga memperhatikan media officer-nya gitu. Bisa dijelaskan nggak sih Sal, apa itu media officer? Media officer, udah dari namanya aja kita udah tahu media officer. Officer kan berarti kita melayani ya. Melayani dalam arti kita bukan cuma melayani timnya aja, tapi kita juga melayani berbagai stakeholder sepak bola sebenarnya. Bukan cuma timnasnya aja, tapi banyak sebenarnya yang kita layanin gitu. Jadi media officer pada intinya sih sebenarnya tugasnya kurang lebih adalah menjadi perwakilan media ketika kita bertanding atau ketika ada pertandingan, terus kita away ke luar negeri, kita adalah perwakilan media-media lokal yang ada dan di sana kita tugasnya pun nggak jauh dari media pada umumnya, Dwi. Jadi kayak kita nulis rilis, kemudian kita moto, terus habis itu nggak jauh dari situ juga kita kadang bikin konten video, sesuatu yang berhubungan dengan multimedia pada umumnya. Dan memang hal yang sangat luar biasa ya, karena bisa menjadi bagian dari Timnas Putri Indonesia, Timnas loh labelnya, dan ada sosok media officer perempuan di situ yang sebenarnya tidak banyak orang tahu memang. Dan kerjaannya pun seperti yang udah aku mention tadi, nggak jauh-jauh dari media, jadi ya tektokannya pasti sama media gitu. Dan kita menjadi jembatan penghubung antara media yang ada di Indonesia gitu kan dengan tim yang ada. Kita menjadi jembatan komunikasi di sana. Jadi banyak hal-hal teknis dan non teknis sebagai istilahnya mungkin reporter atau jurnalis lah ya di dalam tim, dan kita menjadi jembatan komunikasi dengan pelatih, dengan pemain, karena yang bisa in touch sama pemain, yang punya akses pemain ke dan pelatih juga sama di kantor juga itu adalah kita gitu kan. Jadi bisa dibilang mungkin kalau pemain hanya kenal pelatih, kalau pelatih hanya kenal pemain, namun kalau media officer kenal sampai ke level-level mungkin ke sekjenan, ke pengurus-pengurus di kantor juga kenal semua ya saya. Pasti Jadi, kenal. Penting banget, maksudnya penting dalam artian dibutuhkan sebenarnya sangat-sangat. Nah, mungkin buat teman-teman di sini juga yang ternyata mungkin sering baca di berita tentang PSSI itu juga salah satunya produk kerja dari Ressel ya. Ya betul. Jadi memang lingkup kerjanya itu luas ya. Kan media itu kan selalu berkembang, media itu selalu dinamis, dan bukan cuma sekedar rilis aja, kita juga harus mengikuti perkembangan yang ada. Jadi dulu mungkin media officer cuma foto, cuma rilis dan gitu. Tapi ketika sekarang zamannya udah mulai dinamis, ada video, kita berbagai platform udah tersedia, kita pun harus menyesuaikan dengan zaman yang berkembang supaya nggak ketinggalan zaman gitu kan. Karena timnas luar pun bukan cuma timnas Indonesia, pasti mereka juga mengikuti perkembangan yang ada dengan exposure tertentu, dengan campaign tertentu. Dan sekarang juga media officer juga udah jadi pegawai ya. Kalau Betul. dulu mungkin 2011, 2012 mungkin kayak masih freelance, sekarang udah jadi pegawai ya. Gimana sih akhirnya kan kalau misalnya kenal kan dulu menjadi wartawan, akhirnya memutuskan menjadi kerjaan di bola nih.
kalau menurut gua sih itu sebuah langkah besar lah, karena banyak orang yang mengira kerja di bola itu sementara atau mungkin tanggung jawab besar, beresiko, apalagi kamu perempuan gitu. Gimana, Sel? Memutuskan pindah ke federasi gitu. Sebenarnya itu langkah yang sulit ketika hal itu terjadi, dan tepatnya 2017 ya Dwi. Kalau agak flashback sedikit, 2017 September itu aku mulai bergabung kerja di federasi, dan rasanya sulit meninggalkan batu pertama berkarir. Karena jujur aku pun pertama kali kerja sebagai jurnalis, sebagai reporter sport di salah satu TV. Dan waktu itu rasanya sangat-sangat luar biasa, karena meliput sport itu bukan cuma sekedar sepak bola, bisa berbagai sport dan kamu harus tahu backgroundnya seperti apa, bahkan kayak misalnya wushu, anggar ya, kamu nggak tahu ini olahraga apa gitu kan, tapi kita berusaha untuk memahami karena kita adalah orang yang ada di lapangan dan mendapat kepercayaan itu. Dan balik lagi kenapa bisa pindah ke sepak bola, karena aku suka sepak bola, Dwi. Mungkin percaya nggak percaya, sekarang kalau misalnya kamu lihat Chelsea nih, salah satu tim Chelsea itu bisa dibilang good looking FC. Itu ganteng-ganteng kan. Dan orang berbondong-bondong suka Chelsea gitu. Padahal aku suka Chelsea dari aku SMP gitu. Dan itu menjadi salah satu alasan aku pengen gitu kerja di sepak bola, bukan karena good lookingnya, bukan karena nama timnya atau apapun, tapi karena aku suka. Dan keluargaku pun dari papa, terus dari opaku almarhum juga suka sepak bola. Jadi dari sejak aku kecil kita selalu nonton Piala Dunia, selalu bareng-bareng tuh ya? Iya, pasti. Dan jadi opaku dan papaku tuh selalu ngedukung Belanda. Terus mamaku selalu dukung Jerman. Dan aku selalu dukung Inggris. Dan nggak tahu kenapa, cuman kayak aku suka gitu nonton Inggris. Tapi ada salah satu icon yang aku suka tuh Michael Ballack. Dan itu idola mamaku. Jerman ya? Jerman. Dan itu kayak sesuatu yang aku pegang dari dulu gitu. Kalau aku suka sepak bola, aku nggak pernah ke stadion kecuali ketika aku jadi reporter. Terus sampai akhirnya aku kerja di federasi, ke stadion terus. Dan itu kemana-mana. Dan bahkan juga nggak hanya GBK ya, sampai kemarin ke Qatar nggak salah sempat ya? Ke UAE. UAE ya? Iya. Luar biasa. Iya. Sorry kalau misalnya dingin ntar bilang aja ya. Nggak apa-apa. Oke. Selanjutnya, kan kalau jurnalis kan hanya dari luar ya satu tuh ya. Ya mungkin wawancara, terus juga pemain atau pelatih menjawabnya cuman sekedarnya. Nah sekarang nih udah bisa ngobrol langsung nih gitu. Gimana Sel? Perasaannya gitu? Atau namanya kita sebagai jurnalis tuh mungkin gimana sih saat pertama-tama, karena habis itu langsung 2018 kan udah langsung Asian Games tuh, jadi langsung besar banget event. Benar. Gimana Sel? Sebenarnya ada perbedaan yang sangat signifikan ketika kita menjadi jurnalis dan ketika kita bekerja di dalam timnya. Dan itu hal yang sangat-sangat aku rasakan ya Dwi. Ketika aku jadi jurnalis semua serba terbatas nih. Mau masuk stadion aja susah gitu kan. Maunya harus yang ini. Dipanas sebelah mata gitu. Bener. Terus kalau mau wawancara, aduh pengennya tuh yang eksklusif gitu loh. Maunya yang nggak diangkat sama orang lain. Iya betul. Gitu kan. Maunya yang eksklusif pokoknya. Dan ketika aku ada di federasi dan bekerja di bagian dari timnas, aku merasakan bahwa ini sesuatu kesempatan yang luar biasa. Aku bisa dapat akses, aku bisa nanyain apa aja selama itu berada di koridor, aku bisa bikin side story yang banyak gitu. Walaupun memang tentu ada keterbatasan ya Dwi dalam menggarap itu semua, tapi setidaknya itulah hal yang sangat membedakan, perbedaan yang sangat signifikan ketika kamu jadi jurnalis itu semua terbatas. Tapi ketika kamu berada di tim, memang akses itu ada, tapi ada hal-hal lain yang tentu kita harus perhatikan. Karena ketika kita kerja jadi jurnalis, kita kerja dalam tim. Kadang kalau kita kerja di timnas, kita bekerja sendiri, menghandle semuanya. Jadi kadang pun ingin gemes gitu kan, mau garap ini, garap itu, tapi memang ada keterbatasannya, cuman seru sih. Lebih ke seru, dan kebanyakan pun pemain dan pelatih juga mereka open gitu dan bekerja sama lah. Sesulit apa sih adaptasi sebagai perempuan, karena banyak nih mungkin perempuan yang masih tabu sama sepak bola Indonesia. Kamu malah langsung terjun ke perempuannya lagi, timnas wanita, atau mungkin beberapa kali juga bantu yang putra ya. Iya. Mungkin bagaimana cara adaptasinya sebagai kamu perempuan gitu? Sebenarnya jauh sebelum aku gabung sama timnas putri, aku
malah in charge di Timnas Putra. Dan selalu menjadi satu-satunya wanita di situ, satu-satunya perempuan di situ. Menjelang SEA Games ya 2017 berarti? Iya betul. 2017, 2018 itu kan kita banyak banget event. Persahabatan banyak Iya, banget ya. persahabatan itu banyak banget, dan di saat itu aku cuma berusaha ya gini. Yang menjadi dasarnya adalah passionku tadi. Aku suka sepak bola. Ya gimana caranya aku survive? Ya adalah aku berusaha se-friendly mungkin dengan pemain. Aku tahu bahwa setiap pemain, terutama laki-laki ya, kalau perempuan jauh lebih soft, lebih mudah untuk didekatin karena kita sama-sama perempuan. Tetapi ketika waktu itu di awal-awal aku sama Timnas Putra, itu rasanya adalah aku harus berusaha se-friendly mungkin supaya mereka tuh secair mungkin sama aku. Ya udah, kadang aku bersikap dalam arti bukan centil atau apa, tapi aku bersikap ngelawak. Jadi kayak kadang suka yalah traktir lah gini doang gitu kan. Kayak beberapa pemain kayak misalnya bisa aku mention kayak Egy, kayak Witan, yang maksudnya yang U19 yang sekarang udah naik pun jadi U23 dan senior. Mereka juga awal-awalnya apa sih ini Mbak Rachel gitu kan, apa sih, tapi kan itulah cara kita terlihat mungkin agak bodoh tapi kita mencairkan. Dan kadang cara aku juga mendekatkan diri dengan mereka adalah aku ngambil foto, karena aku ngambil foto dan video, aku ngambil foto mereka banyak. Jadi aku punya alasan untuk kirim-kirim. Iya. Dan mereka juga suka kayak kirimlah foto, iyalah foto kirim tapi fallback dulu lah, masa gak fallback kayak gitu-gitu sih sebenarnya, lebih ke soft skill ya. Karena kembali ke seperti jurnalis ya, karena kalau kita jurnalis nggak akan bisa dapat wawancara eksklusif kalau kita nggak kenal sama narasumbernya. Betul. Gitu pun juga menjadi MO. Betul. Nah, mungkin pertandingan apa sih yang pertama banget kamu jadi media officer kan? Oh iya, MO kan ada dua ya, MO tim dan MO pertandingan ya. Betul. Kalau kamu lebih sering kemana sih? Lebih banyak di mananya? Balance sih, balance. Jadi tergantung pertandingannya apa. Biasanya kalau pertandingan cowok kita bagi tugas dengan media officer yang bertugas di cowok biasanya. Sementara kalau timnas cewek di tim, aku memang lebih sering sama timnas cewek. Tapi kalau internasionalnya, aku memang lebih banyak yang MO pertandingannya, media officer pertandingannya. Kalau untuk tim, apa sih pertandingan pertama yang kamu menjadi media officer tim gitu? Yang pas banget jadi tim dan full jadi media officer itu pas pertandingan kualifikasi pra-olimpiade babak kedua di Myanmar. Waduh. Itu sama timnas putri ya. Dan itu aku ingat tanggal 3 April 2019 dan kita lawan India waktu itu. Gimana itu perasaannya saat itu langsung terbang ke luar negeri? Rasanya campur aduk pasti, karena itu menjadi pengalaman pertama berjalan bersama tim sebagai official di sana dengan yang tadi aku jelasin, tanggung jawab yang luar biasa banyak gitu. Dan waktu itu kan memang kita masih mengelola sosmed tuh dari MO waktu itu. Kalau sekarang mungkin timnya agak berbeda ya. Kita ada tim office. Banyak lah sekarang. Iya. Udah ada perubahan. Posting udah banyak. Betul. Jadi sekarang kita ada tim back office dan tim lapangan kan. Dan ketika 2019 itu memang belum ada seperti itu, dan which is kita benar-benar menghandle itu sendiri. Jadi kita posting, ini misalnya kita lagi di airport, kita posting juga di sosmed itu. Kalau kita lagi di airport, kita templatein semuanya. Kalau sekarang sih jauh lebih rapi ya, karena kita punya tim back office tadi. Dan itu menjadi pengalaman yang sangat-sangat nggak terlupakan, karena itu full time jadi media officer timnas. Dan apa ya, sulit sih dijelaskan sama kata-kata gitu, soalnya di situ tuh bener-bener integritas kamu tuh ditempa, kemampuan kamu diuji, kamu harus cepet kerjanya, kamu harus, ya namanya kamu media, kamu harus melayani semuanya gitu. Kamu harus ngirim semua materi itu ke kantor, ke media, ke semuanya gitu. Dan luar biasa pressure-nya kali itu, karena kan timnas perempuan, timnas putri waktu itu ya gimana ya Dwi, pasti banyak orang juga yang melihat sebelah mata gitu. Tapi update terkini, namanya levelnya udah timnas, mau nggak mau harus selalu betul. Dan kalau MO juga bosnya banyak nih, kantor, pelatih, dan juga wartawan pastinya. Betul. Harus dibagi-bagi. Iya. Nah, tadi kan juga, oh ya, kamu juga berarti tugas di yang kita kemarin lolos Piala Asia itu ya? Yes. Nah, itu ceritain tuh. Oh my God. Selamat juga ya, jadi kamu terlibat nih. Aduh, itu puji Tuhan banget, bisa menjadi bagian dari sejarah sih. Sampai aku posting di LinkedIn-ku, saking aku tuh jarang untuk posting sesuatu, apalagi sosmed, kecuali mungkin Instagram oke lah, tapi untuk yang lain-lain tuh aku sampai jarang. Dan ini
merupakan pengalaman pertamaku menjadi bagian dari sejarah. Dan aku tahu perjuangannya banget anak-anak itu, di mana mereka tuh kerja keras banget. Kita juga kan waktu itu TC-nya nggak di ibu kota kan, di Bogor waktu itu, agak jauh. Jadi kalaupun ada keluarga atau temen yang mau dateng gitu, kayak rasanya effort banget gitu ke sana. Dan aku tahu mereka tuh emang bener-bener banyak struggle-nya gitu, latihannya pagi sore, dan itu tuh rasanya semua terbayarkan gitu kan. Kita ada di sana dengan berbagai ekspektasi orang yang merendahkan timnas putri yang paling juga kalah, paling juga dibantai. Nyatanya enggak loh. Nyatanya kita pulang ya oke, nggak ada penyambutan yang gimana-gimana, tapi kita pulang bawa hasil dan kita ke Piala Asia. Dan itu menjadi salah satu sejarah pribadiku juga, dan aku bangga banget bisa jadi bagian dari situ, walaupun ada bagian sedihnya. Apa itu? Bagian sedihnya adalah aku jadi orang yang harus mengabadikan itu. Oh, nggak bisa foto. Nggak bisa foto. Ketika mereka selebrasi, ketika mereka bisa lompat-lompat, mereka bisa apa? Aku yang ya udah aku foto. Aku pengen foto juga, tapi Karachel fotoin. Itu sedih menurutku. Sekali aja bisa foto udah nggak meriah. Udah nggak meriah. Iya benar, dan banyak maksudnya momen-momen yang aku pengen loh di bagian situ, aku pengen diabadikan juga, tapi nyatanya nggak bisa. Dan kadang aku suka melankolis, Dwi. Jadi kayak anak-anak itu, para pemain dan pelatih sering banget tag aku, kayak foto by Christopher Rachel, foto by ini, atau mereka mention aku di story mereka. Itu kadang bikin aku nangis. Dalam arti I feel so much appreciate. Kenapa aku aku nggak ada di situ memang, tapi mereka notice itu, menghadirkan kamu di hidupnya, berdasarkan sosmed bisa jadi hidupnya mereka gitu. Aduh, gue juga bayangin sih saat itu, gila, itu sejarah banget kan. Sejarah banget. Itu kalau misalnya aku juga mungkin aku akan ngeluarin handphone untuk selfie, tapi kan nggak mungkin. Nggak bisa. Dibanding mereka nggak dapet. Mereka kan kebetulan kan usia di bawah kamu ya, Sel. Iya betul. Curhat nggak sih, Sel, sebelum pertandingan nih? Mungkin kayak curhat, mungkin Kak deg-degan nih gitu. Ada kayak gitu nggak? Sebenarnya sih di luar lapangan pun kita dekat. Jadi bukan cuma ketika di lapangan dan kita butuh mereka untuk konten kita atau wawancara dan rilis dan sebagainya kita dekat, tapi memang di luar lapangan kadang kita juga ngobrol. Dan biasanya sih anak-anak suka ngomong lah, Kak aku deg-degan deh gimana ya. Tapi di satu sisi ada juga pemain-pemain yang kita harus bisa nih, kita kayaknya bisa deh. Masa Singapura doang kita nggak bisa waktu itu ya omongannya. Dan ada juga tapi anak-anak yang merasa gugup dalam arti mereka gimana ya, rasanya tuh ketika banyak yang meragukan, ketika banyak yang merendahkan, kita harus tampil kayak gimana nih supaya. Dan banyak yang nggak nyangka juga yang komen Instagram itu kan cowok-cowok. Betul. Cewek-cewek itu masih 18 tahun. Betul, dan itu masih muda-muda juga. Dan ya sebenarnya itu menjadi motivasi sih sebenarnya. Dan yang membuat anak-anak ini kuat memang mereka dekat di luar lapangan, mereka sering ngobrol antar pemain pun. Kadang pun kayak aku dan beberapa official yang lain juga dijadikan tempat curhat mereka juga. Tapi kita selalu memposisikan diri, ya udah kalian harus tetap berusaha netralisir diri kalian, gimana caranya buat mood kalian tuh bagus supaya kalian mainnya juga bagus gitu kan. Satu, suasana kamar ganti gimana sih, Sel? Suasana kamar ganti. Kita nggak dapat gambarnya nih, tapi kita pengen dapat lisannya dari seorang saksi matanya langsung. Oke. Kamar ganti itu pasti lagi-lagi kalau misalnya jadi media officer timnas itu sesuatu hal yang sangat eksklusif kan. Media biasa nggak bisa masuk dong pasti. Dan ketika ada di dalam situ pasti ada beberapa anak-anak yang touch up. Oke. Sebutin dong. Aduh, aku sebutin ya nih. Kayak bisa Ika maaf ya aku mention nih. Ika sih di sosmednya selalu maksimal lah ya. Maksimal. Ika tuh pasti touch up. Terus anak-anak juga kebanyakan juga pakai body lotion. Karena biasanya kan kalau misalnya apalagi di luar negeri ya, temperaturnya pasti beda, kulit jadi jauh lebih kering. Jadi mereka pakai body lotion dan mereka tuh selalu mendengarkan lagu-lagu. Nggak di bis, nggak di ruang ganti, mereka dengerin lagu dangdut biasanya. Mirip cowok berarti ya? Mirip cowok kan dangdut juga tuh mulai seleranya dangdut atau lagu-lagu timur-timuran lah ya, lagu timur. Tapi kalau lagu timur kayaknya kurang sih. Mereka lebih seneng yang dangdut malah. Yang buat bergoyang lah ya, adrenalinnya ya. Oke, Ika, kalau misalnya itu juga salah satu, itu juga lagi
sempat viral juga Zahra pas lagi interview pakai bahasa Inggris full ya. Oke, Memang iya. luar biasa ya komunikasi Iya, Zahra ya. banget banget. Dia itu pinter bahasa Inggrisnya. Jadi ya memang wajar ya ketika match itu selesai dan media officer pertandingan lokalnya tuh notice, ini dia kayaknya punya sesuatu dalam arti memang aku pernah ngobrol sama fotografernya di sana bahwa dia ini salah satu star kita, promising star kita waktu itu dengan fotografer AFC dan lokal di sana. Terus dia bilang, oh ya beneran gitu. Ya beneran, followernya hampir 1 juta loh. Wah really? Sampai kayak ngomong kayak gitu kan. Dan mungkin itu menjadi salah satu patokan dia juga untuk melihat-lihat dan postingan kayak Zahra gitu kan juga banyakan bahasa Inggris kan. Iya. Dari segi caption, dari segi story-nya seperti itu. Jadi ya sesuatu yang membanggakan juga loh kalau misalnya pemain kita bisa bahasa Inggris gitu. Dan sebenarnya untuk public relation-nya atau public speaking-nya dari anak-anak juga mereka udah bisa ngomong sebenarnya. Cuman memang agak kurang sering kita sorot, tapi mereka bisa sih bahasa Inggris sebenarnya. Jadi minimal kalau Zahra bisa bahasa Inggris, tugas kamu sebagai translator juga berkurang. Betul. Jadi aku nggak perlu mendampingi kan. Enak juga sih.